bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustaz Agus dengan tema fikih zakat pertanian. Pada Ustaz Agus dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa rasafata ibadihi bila ta'ifi akhsisin qawlan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina wa dilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan qawlan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahilladzi insyaallah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu merupakan suatu keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, yang tentunya patut menjadi sebuah refleksi diri bahwa kita yang banyak dosa, kita yang masih banyak maksiat, ya Bu ya, diperkenankan untuk duduk di majelis yang penuh barokah ini. Tentunya ini semua bukti betapa Allah mencintai kita. Ya, makanya Bu, dalam sebuah hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya kebaikan, artinya Allah jatuh cinta kepadanya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan merobek hatinya, meletakkan magnet cinta di dalam hatinya untuk mencintai ilmu agama. Jadi kalau yang bertanya sama saya, Ustaz, sebesar apa rasa cinta Ustaz kepada majelis ilmu? Saya ulangi, sebesar apa rasa cinta Allah kepada Ustaz, maka sebesar apa kita kepada majelis ilmu. Kalau ibu cinta sama ilmu, aku cinta banget Pak Ustaz, berarti Allah juga cinta banget sama ilmu. Aku sih gak suka dengan ilmu, ya berarti Allah juga gak suka sama ilmu. Aku sih cinta, tapi ya begitulah, cintanya itu kayak gak terlalu cinta gitu Pak Ustaz. Ya sama, Allah juga cinta sama ilmu, tapi ya gak terlalu cinta gitu. Ya Bu, jadi artinya untuk mengukur apakah Allah cinta sama kita atau tidak, itu tadi prinsipnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ibu-ibu, yuk kita ngaca pada diri kita, sebesar apa kecintaan kita pada ilmu. Ya kayak begini contohnya, emak-emak, jam ini kan jam-jam genting sebenarnya. Bangun pagi sibuk ngurusin dapur, nanti nyiapin makanan sibuk ngurusin suami berangkat kerja sibuk ngurusin anak udah pada berangkat sibuk ngurusin rumah, belum nanti sore sibuk ngurusin tetangga, malam sibuk ngurusin artisnya, ada yang dibahas. Jadi jam-jam begini saya tahu sebenarnya ibu-ibu nih lagi capek-capek butuh istirahat ya, tapi ibu-ibu tetap datang ke tempat ini, itu semua karena betul-betul berharap ridhonya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, kita akan lanjut. Ini tadi prolog aja sih, biar pada datang yang telat tadi ya. Dan ternyata alhamdulillah tetap aja sama segini jumlahnya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, ini tentu menjadi sebuah kenikmatan yang patut untuk kita syukuri ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal hari ini kita akan melanjutkan fikih zakat kita. Ya, melanjutkan daripada fikih zakat kita, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan fikih zakat, terakhir kita membahas fikih zakat emas. Betul Bu ya? Membahas tentang fikih zakat emas dan juga perak yang akhirnya berkembang menjadi pembahasan mengenai tentang fikih uang, dan itu sudah kita tuntaskan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ibu-ibu, kita akan lanjutkan kajian kita hari ini tentang zakat pertanian. Kenapa Ustaz tiba-tiba lari ke pertanian? Kalau kemarin kan emas perak, kenapa didulukan? Karena itu berkaitan dengan zakat uang. Yang notabene itu zakat yang paling viral di antara kita ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zakat yang bisa dibilang paling paling viral, maksudnya paling viral itu paling banyak terjadi di kalangan kita. Nah, kok tiba-tiba ujung-ujung Ustaz lari ke zakat pertanian? Emang kami petani Mas? Kami bukan petani. Kami lama nggak pernah nyentuh tanaman. Sekali yang disentuh juga lidah mertua. Itu juga karena sakit hati sama Mas. Kalau dokter ngijek-ngijek tanaman. Dan ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ibu kenapa sih mukanya tegang begitu? Yang semangat nih, Ustaz tadi semangat, walaupun udah ada kopi, ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Kembali ke laptop ya, dari apa yang Ustaz paparkan, dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat pertanian itu adalah menjadi landasan zakat profesi. Ya, sedangkan zakat profesi ini merupakan zakat yang paling viral. Ya, zakat yang paling viral. Sehingga berangkat dari situ, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini saya pikir sangat penting, karena sebagai amil zakat ya, Ustaz ini kan juga panitia penerima zakat, yang saya temukan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, bahwa zakat profesi hari ini mengambil tempat 70% dari zakat yang ada. Ya, baik, insyaallah kita tidak berpanjang-panjang kata. Kita langsung saja masuk pada intinya, yaitu berkaitan dengan zakat teman-teman yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan zakat pertanian. Yang pertama adalah dalil pensyariatannya, Bu ya. Dalil pensyariatannya, ibu yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-An'am 141. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-An'am 141, di mana Allah berfirman, huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra
معروسات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون. Maka dialah Allah yang telah menumbuhkan taman-taman, baik yang berjunjung ataupun yang tidak berjunjung, dan juga nahla, kurma, zar'a, tanaman mukhalifan ukuluhu yang banyak dimakan, wa zaitun dan buah zaitun, wa rumman buah delima, mutasyabihan yang menyerupai, wa ghairu mutasyabih yang tidak serupa. Nah, ini potongannya. Kulu min samarihi idza asmara, makanlah jika sudah berbuah. Wa atu wattahu yawma khasadi, dan tunaikan haknya di hari panennya. Tunaikan hak itu berarti memang ada kewajiban di situ untuk membayar zakat. Kapan ditunaikannya? Pada saat hari panennya. Wala tusrifu, janganlah engkau melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa penjelasan dari itu semua? Jamaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Ini kalau kita mau ambil pelajaran dari apa yang Ustaz sampaikan, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kata-kata tunaikan haknya. Ya, ini menunjukkan memang ada kewajiban di situ. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban untuk membayar zakat pada tanaman itu memang ada. Al-An'am 141. Begitu pula surat At-Taubah ayat 34. Ya. Begitu pula surat At-Taubah ayat 34. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, ya, maka bayarkanlah dari kebaikan yang kamu peroleh dari pekerjaanmu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Yang keluar dari bumi itu apa? Tanah. Ya, sehingga ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Dah, itu saya pikir jelas Bu ya, untuk ayatnya itu aja dulu, biar tidak terlalu panjang penjelasannya. Baik, kemudian teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini malah banyak banget kalau dia. Saya ambil satu poin aja ya, biar tidak terlalu panjang. Nabi SAW bersabda, bima safatis sama, yang mendapatkan air dari langit, ya, al-ushru adalah 1/10. Wa fi masuqiya bin nawbuh, dan yang disirami dengan pengairan, nisful ushur, setengahnya 1/10, berarti 1/5. Jadi teman-teman yang berbahagia, 5% dengan 10%. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas dan mempelajari, menjelaskan dari situ berarti menunjukkan adanya zakat tanah. Nah, aja Bu. Kemudian kita masuk pada syarat-syarat zakat tanaman. Ya, ternyata untuk menjadi zakat tanaman itu juga ada syaratnya, ya, tidak semua. Tidak semua jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya jenis tanaman tertentu dengan kriteria tertentu yang diwajibkan zakat.
dan menjadi kesepakatan di antara ulama. Ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang berbahagia. Yang pertama, tanaman itu sengaja ditanam untuk diambil hasil panennya. Tanaman itu, ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tanaman yang sengaja ditanam untuk diambil hasil panennya. Maka tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, walaupun bisa menghasilkan pemasukan, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Seperti contohnya apa misalnya kayu bakar. Kita tidak pernah bercocok tanam untuk kayu bakar, kan tidak ada. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apalagi Ustaz rumput. Pokoknya tanaman-tanaman liar gitu yang muncul begitu aja. Tapi ternyata setelah dikubur-kubur lumayan juga penghasilannya. Di daerah-daerah pedesaan itu ternyata Masya Allah, ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah itu Masya Allah, tabarakallah, teman-teman yang berbahagia. Tanaman tersebut seperti rumput itu bisa menjadi komoditas yang menghasilkan. Karena maaf, banyak pengembala yang susah mencari rumput, akhirnya dia punya tanah 10 hektar, di situ banyak rumput muncul. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya diambil tapi bayar, nanti ada bayarannya. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penghasilan kita lumayan. Begitu hasilnya. Apakah kena zakat? Tidak. Kenapa? Karena dia tumbuhnya bukan karena dinantikan sebagai sebuah komoditas tanaman yang ditunggu, tidak. Dia muncul dengan liar begitu saja. Ya kan? Awalnya kosong, tiba-tiba ada. Gitu. Sama kayak kayu bakar, awalnya kosong, tiba-tiba ada. Sama kayak pelapor, awalnya kosong, tiba-tiba ada. Gitu. Ya, lagi viral ya balik papan. Kusumpahin kamu tidak punya keturunan selama-lamanya. Kusumpahin kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Kusumpahin. Ngerti gak sih bocah-bocah ini? Zakat nih pelapor rame kok ya. Sampai teman saya di Jakarta tuh ya, Ustaz itu betul orang balik papan. Ya Allah, di kota terkenalnya gara-gara pelapor gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, kayak gitu tuh udah gak usah diurusin bu. Orang mana nih? Ya Allah, ibu pingin kamu suaminya aman dari pelapor. Ya udah, baik udah. Nah kalau ibu mau, pertama saya kasih tips, saya doain, maksudnya gitu. Ya kalau nggak mau ya sudah. Nggak bisa, udah lewat. Mengajuk motor. Iya, ibu kalau suaminya nggak mau digoda pelapor, ibu harus jadi yang lebih dari pelapor. Mohon maaf ya, jadi pelacur. Dihadapkan suaminya. Jadilah pelacur. Kalau pelapor masih di bawah, ini pelacur dihadapkan suami. Just for suami. Gimana kan? Saya ceramah di lokalisasi. Saya lihat dari pelacur ini ada 3 hikmah. Benar ya? Loh saya itu orangnya suka bahasa baru. Jangan kan nggak gitu lihat hewan aja, karena saya bikin loh cicak. Lah ya cicak itu nggak bisa terbang, makanannya lalat ya. Ibu pernah nggak mikirin begitu? Nggak pernah kan? Saya itu orangnya suka mikir. Itu kayak apa caranya? Kalau cicak nggak terbang, makanannya lalat. Ternyata waktu dia makan saya lihat, ternyata cicak gak butuh terbang, cuma butuh lidah yang cepat. Sambil sok kenal, kamu apa kabar? Nah
Gak banyak orang kenyang. Daripada Ustaz ngomong terus jangan kenyang. Yang mana kenyang goreng kayak begini modelnya ya. Ibu-ibu. Ada kopi lagi pusing kepala. Jadi berangkat dari situ, ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, maka itu jadi pelacur di hadapan suami. Ini keluar tema, tapi kalau ibu mau saya jelasin, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Yang pertama, Bu, pelacur itu tidak pernah tampil buruk rupa di hadapan keluarganya. Pelacur cuma dibayar 700.000, 800.000 tampil cantik depan pelanggannya, sedangkan ini wanita-wanita durjana ini mengambil gaji suami semua, terus kau pakai daster butut keteknya robek, saking hancur nggak bisa dibedakan mana bulu mana benar. Mas, tadi aku selama bagus banget mas, kurang ajar nggak coba? Kayak mana kami nggak selingkuh? Saya nggak membenarkan selingkuh ya, jangan salah paham. Selingkuh itu apapun haram. Tapi maksud saya kita cari amalan dasarnya. Kenapa itu terjadi? Itu harus dipaksa. Makanya menyalahi selingkuh. Selingkuh nggak pakai disalahin sudah salah. Dan satu ya, dandan yang cantik bukan suami. Bu, merah, kuning, hijau. Dua, saya belajar dari pelacur tidak pernah menolak berhubungan walaupun lelah. Jadi semakin itu kamu dengan suami. Astagfirullahaladzim. Kan yang dibahas ini suami istri. Nih, muridnya orang secapek apapun dirimu, jangan pernah menolak hubungan suami istri. Kalau suami ngajak berhubungan itu bahagia. Mohon maaf ya, 3. Yang pertama berarti suamimu masih sehat. Karena kalau dia sakit, gak bakal berhubungan. Orang sariawan aja masuk berhubungan serius. Ya. Dua, kalau suami ngajak berhubungan berarti suamimu masih dalam kondisi mohon maaf ya cinta. Karena kami laki-laki gak mungkin juga menggauli wanita yang kami ilfil, gak mungkin. Dan yang ketiga, Bu, mohon maaf kalau dia masih berhubungan berarti dia meminimalisir potensi dia untuk berselingkuh. Karena hubungan seks itu sama kayak gini, Bu, Ustaz minum air aqua 3 botol, terus dihidangkan minuman kopi yang paling nikmat. Ustaz minum enggak? Ustaz minum enggak? Enggak, walaupun kopi mahal. Ustaz makan gorengan gitu 15 biji, terus dihidangi kepiting dan itu, Ustaz makan enggak? Ya, nah, maksudnya kalau di rumah sudah puas habis sampai tetes dalam kehabisan, terus dia keluar, Bu, mau secantik hari ini, mau secantik dari Persik, Mas apa kabar? Aku udah gak kuat, jangan ganggu bang, lututku udah mau patah. Itu ini serius, Bu, tampar. Bu, jelas ya? Jadi 2, jangan menolak berhubungan. Yang ketiga dari pelacur saya belajar, mereka tidak pernah berkata kasar kepada pelanggannya. Ngomongnya enak, keras, kalau ada lantar, Ibu, mohon maaf Ibu, saya kemarin datang ke kafe, baru masuk pintu ada perempuan. Selamat datang Bapak, mau minum sesuatu kopi? Kopi tadi 1 pahit, manis banget. Gula merah, Bapak sebentar Bapak. Kamu digaji berapa? Mas kecil, anak SMA gitu, kamu digaji berapa? Saya digaji 2 juta Pak Ustaz. Ya Allah, 2 juta aja Mi, saya ngomong sama istri, ngomongnya bisa selembut ini. Sedangkan wanita-wanita durjana yang mengambil gaji suami, pernahkah kau mengatakan kata lembut pada suami? Saudara-saudara, praktekin, nanti pulang langsung depan itu. Selamat datang kayak kopi deh, kopi yang diselamatkan, manis deh, kok jijik deh suka beli. Ibu, jadi ibu, nah, yang jadi pelacur dari depan suami ya, supaya pelapor kalah. Lapor Bu, maaf ya, dadanya kan minus siapa?
yang ibu real lihat aja selama ini? Pelakor sama istrinya cantik kan? Yang istrinya serius. Enggak, yang kasus aja, yang real aja. Istrinya ramping tuh pelakornya. Ya. Tapi masih perlu. Kenapa laki-laki tergoda? Karena pelakor tampil perfect. Ibu mindsetnya memiliki. Orang kalau punya itu malas perawat, tapi kalau mindsetnya pelakor bukan memiliki, berjihad di jalan Allah. Makanya mukanya putih, tidak kayak orang mati mayat 16 hari. Mukanya putih lagi hitam belang gitu. Iya. Pakai alis tebal keringatan gelewet kayak setan mukanya. Ya. Jadi udah berjuang ibunya, insyaallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke laptopnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kami mempertegas, Ibu, kembali ke pembahasan kita lagi, tadi lagi. Baik, kemudian tanaman yang kedua berupa hubub dan thimar. Yang dimaksudkan dengan hubub adalah jenis tanaman berupa bulir seperti bulir padi, gandum dan sejenisnya. Yang dimaksudkan dengan hubub adalah jenis tanaman yang berupa bulir seperti bulir padi, gandum dan sejenisnya. Jadi bentuknya adalah hubub. Hubub itu kayak biji-bijian kalau kita ya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan apa tadi namanya, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang dimaksudkan dengan thimar, buah-buahan itu seperti buah seperti apel, limau, itu berarti tidak masuk zakat bu, tetapi yang masuk zakat seperti kurma ataupun anggur. Nah di sini memang ada khilaf di antara ulama, apakah semua madzhab ini tadi saya sampaikan ini madzhab Syafi'i bu ya, madzhab Imam Syafi'i, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, beliau yang mengatakan sedemikian. Namun tidak semua madzhab sepakat terhadap hal itu. Ternyata ada ulama yang Masya Allah, tabarakallah, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, melakukan hal yang sedemikian juga, yaitu berbeda pendapat di mana semua buah apapun itu kena zakat. Dan sejujurnya Bu ya, kalau Ustaz pribadi bertanya, saya berpendapat yang kedua, di mana semua buah tidak ada penjelasan, walaupun itu buah lain. Karena makna Bu ya, kayak misalnya biji-bijian seperti padi, itu kan tadi kena zakat ya. Terus Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berapa sih pendapatan petani sawah itu Bu? Paling sekali panen mungkin 20 juta mungkin ya, 20 juta tapi 6 bulan Bu, 20 jutanya 6 bulan, berbanding dengan petani durian montong, apalagi musangking. Gak pernah makan enak kalau musangking itu yang dari Malaysia itu Bu, yang satu biji kecil gini bisa sampai 700.000. Kecil, dia bukan kayak kalau montong kan gede, dia kecil gini, itu harganya bisa 700.000. Kualitas premium bahkan bisa berjuta-juta. Jadi ibu, saya pikir kok kayak mengada-ada gitu ya. Jadi kalau Ustaz pribadi sih lebih cenderung mengatakan tetap kena semuanya, tetap kena semua. Saya lebih mengikuti pendapat yang kedua tadi, termasuk misalnya tadi kan kata Nabi cuma kurma sama
buah anggur. Sedangkan beberapa buah yang mahal selain durian apa misalnya? Ibu pernah dengar nggak sih ada buah, tapi nggak ada di Indo, di Cina Bu. Segini aja anunya Bu. Itu harganya 4 juta ke 3 juta. Saya pernah dengar tadi. Buah apa? Tahu lah, terserah ibu aja. Jadi teman-teman, yang paling mahal sih buah hati ya. Itu nggak ada harganya. Jadi ibu yang berbahagia, ya Bu. Ibu cinta sama anak kamu. Cinta sama anak kamu. Cinta sama orang tua. Cinta sama anak Bu. Cinta sama suami. Lebih cinta mana anak sama suami? Ibu lebih cinta mana anak sama orang tua? Enggak, kalau saya nggak tanya ibu cinta siapa, enggak. Kalau cinta siapa pasti cinta dua-duanya lah. Lebih cinta mana, gitu loh. Sama saya bilang lebih enak mana ini sama ini, bukan ketika ini enak, berarti tidak enak, enggak, enak dua-duanya. Tapi maksud Ustaz, lebih cinta mana, anak atau orang tua? Jawaban yang jujur, anak. Yang diam-diam ini tahu jawabannya, cuma dia takut kualat. Saya paham. Islam memang begitu fitrah. Orang kalau dicinta ke anaknya dibandingkan orang tua itu gak bisa dipungkiri, gak bisa dipungkiri. Ya, anaknya sakit ke dokter, naudzubillah, gimana dok? Apapun pengobatannya Bu, bisa tapi dioperasi 500 juta, gak apa-apa dok. Aku jual rumah, gak apa-apa dok. Yang penting anakku selamat dok, begitu. Tapi kalau orang tua sakitnya diobati, tapi sambil sakit apa mah? Kolesterol nak, makannya mah sudah dibilangin, makannya dijaga, kan mahal mah. Itu ampar kamu. Ya Bu, ibu nggak bisa bohong. Intinya apa? Warisan. Lebih dapat banyak mana bapak apa anak? Yang lebih dapat warisan lebih banyak bapak atau anaknya mayat? Anak Bu. Bapak cuma 1/6, anak dapat sisa, lebih banyak dapat. Jadi berangkat dari situ Bu ya. Baik, saya pikir itu jelas. Kesimpulannya tadi bahwa tanamannya bebas berbentuk apa. Yang ketiga mencapai nisab. Nisabnya seberat 5 wasak. Nisabnya seberat 5 wasak. Ibu tahu 5 wasak Bu? Wasak itu ya wasak begitu ya. Jadi wasak itu dia penggabungan antara wa dengan sak. Baik, kemudian berikutnya yang keempat, gak bisa udah lewat mas, gak bisa. Nanti saya jelasin, gak bisa. Nanti. Gak ada kopinya tuh gitu, ada emosi. Aku tidak mau minum yang manis, karena yang manis aja belum tentu setia, tapi yang setia udah pasti manis. Itu kalau godain cewek gadis anak SMA ngomong gitu tuh hatiku berbunga. Ini kok ngomong tadi? Ya Allah, nenek-nenek semua jemaah. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya jelasin ya, tenang ya. Kemudian berikutnya, tanaman itu dimiliki seseorang. Berarti memang ada tanamannya, bukan tanaman yang bersifat umum. Misalnya tanaman wakaf. Masjid Jabal Salam mendapatkan wakaf tanah di belakang. Bisa contoh nih, saya nggak pernah bisa dapat tanah wakaf, kemudian bisa pengurus masjid ditanamin rumah. Akhirnya ternyata berkembang di luar perkiraan. Wow, ternyata berpenghasilan yang fantastis. Ada zakatnya. Kenapa? Karena milik umum, ada yang punya. Beliau wakaf itu punya siapa? Punya Allah gitu aja.
Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau milik negara. Misalnya negara punya program untuk membuat kebun di tengah hutan. Ya Bu, walaupun gagal Bu ya. Karena ada yang kemarin mau membuat kebun di tengah hutan singkong untuk ketahanan daya pangan, tetapi gagal. Singkongnya sekarang jadi makan siang gratis. Jadi teman-teman, ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi. Kemudian berikutnya, teman-teman yang berbahagia, sudah itu tadi syaratnya sudah selesai ya. Berarti kita sekarang akan bahas nisabnya. Nisabnya zakat. Berapa tadi Bu? 5 wasak berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah. Bukanlah sesuatu itu ada zakatnya kalau dia di bawah 5 wasak. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, namanya 5 wasak. Muncul pertanyaan, berapa 5 wasak itu Pak Ustaz? 5 wasak itu 3 wasak ditambah 2 wasak, itu namanya 5 wasak. Gimana sih? Betul gak sih? Betul mau diprotes. 1 wasak sama dengan 60 sok. Jadi 5 wasak sama dengan 55 dikali 60 berarti 300 sok. Nah, 300 sok itu sama dengan 653 kilogram gabah. 653 kilogram gabah. Nah, gabah itu kan masih ada bungkusnya ya. Kalau diberasin berapa? 520 kilogram beras. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 520 kilogram beras. Jamaah yang dimuliakan Allah, ingin mempertegas kembali, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Itu totalnya ya. Nanti 520 kilogram beras. Oke. Kalau masih di bawah 500 berapa? Berarti tidak ada kewajiban zakat kepada dirinya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, yang disebut dengan nisab, maka kembali dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan haul. Apakah membutuhkan haul, Pak Ustaz? Di sini ulama ternyata bersepakat mengatakan tidak.
ya bersepakat mengatakan tidak pakai khalwal jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Merujuk pada firman Allah Al-An'am 141. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadi, wa atu haqqahu yawma hasadi, dan tunaikanlah kewajibannya pada saat hari panennya. Ini menunjukkan memang sekali lagi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari panennya maka tidak ada yang namanya menunggu 1 tahun. Kapan panennya langsung dibayarkan pada saat itu juga teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mempertegas dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya zakat ini artinya dikiaskan kepada zakat pertanian. Ya, zakat ini akhirnya dikiaskan pada zakat pertanian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali berkaitan dengan zakat pertanian, maka ibu-ibu dikiaskan dengan zakat profesi, maksud saya. Nah, zakat profesi ini memang zakat yang di zaman Nabi tidak ada sebelumnya, tidak ada. Ya, jadi kami mempertegas bahwa memang di zaman Nabi tidak ada yang namanya zakat profesi. Tapi kemudian zakat profesi ini dikiaskan, itu ceritanya, kepada zakat pertanian, di mana memiliki ilat yang sama. Karena memang agak lucu bin ajaib. Sekali lagi, satu lagi, agak lucu bin ajaib ketika teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang mengatakan pertanian wajib zakat tapi profesi tidak diwajibkan zakat. Padahal mereka memiliki kesamaan, memiliki kemiripan dalam bentuk ilat dan kias. Saya kasih contoh ya, biar ibu paham maksud saya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ngumpulin dana untuk beli bibit. Ibu dokter ngumpulin dana untuk belajar sekolah, mati-matian bercocok tanam, mati-matian belajar. Akhirnya panen, akhirnya dapat ijazah. Jual hasil panennya, jual hasil ilmunya. Wajib zakat enggak wajib zakat? Gimana? Jadi jangan kemudian ini berdalih, kan itu memang Pak Ustaz, tidak ada kewajiban atau tidak ada keinginan untuk melakukan daripada pertanian ini cuma sebagai profesi saja. Tapi kan ilatnya sama, ilatnya kan ada, gimana sih? Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama yang seperti ini lagi di problem. Ya, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik teman-teman, disitulah yang menjadi kontroversi. Sebagian ulama mau tidak bisa. Itu yang di zaman Nabi Dara bisa. Ada kontroversi. Sedangkan yang sini mengatakan kita lihat dulu lah.
petani dapat apa namanya, dapat pendapatan, ya petani dapat pendapatan. Pendapatannya petani tadi misalnya 25 juta wajib zakat. Ibu tahu dokter berapa gaji dia spesialis? Bisa mencapai angka ratusan juta. Yang ngomong siapa? Admin di salah satu rumah sakit di Balikpapan. Cerita, salah satu dokter kami itu ada dokter spesialis jantung. Itu pendapatannya 400 juta per bulan. Kamu tahu dari mana? Karena dia gaji bagi admin. Yang ngerti-ngerti, Masya Allah. Terus ada yang bilang, oh di zaman Nabi tidak ada dokter, maka tidak ada zakat, saudara-saudara. Enak betul ngomong begitu. Ya, jadi disitulah yang harus kita pelajari. Kemudian juga maaf Bu ya, setelah Ustaz masuk di dunia zakat, memang tadi saya sudah bilang 70% zakat hari ini itu bersumber zakat profesi. Kalau Anda mematikan zakat profesi, Anda mematikan zakat bro. Anda di zakat emas, siapa yang punya emas sampai 85 gram berarti. Tapi kalau zakat profesi kan ibu tahu sendiri ya. Tuh luar biasa. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Baik, jadi ini seperti apa ya Bu? Apalagi kalau kita tarik ke Ronaldo. Ibu tahu Ronaldo? Gajinya menjadi gaji tertinggi pemain bola sepanjang masa. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, gajinya Ronaldo tahu yang saya contohin 200 euro, berarti 3,79 triliun per tahun. Yang kalau ini iseng banget sih memang didetikin, per detiknya itu 247.000 per detik. 50.000. Karena dia tadi kan sekitar 3,79 triliun per bulannya itu 33 juta, berarti 634 miliar per bulan. 634 miliar itu kalau dibuat beli kopi tenggelam itu. Kayaknya itu sudah wajib zakat. Ya Bu, 3,79 triliun, 3,79. Nah, itu kan zakatnya Ronaldo ya. Ini namanya iseng juga data saya. Bagi 10 berarti gaji atau zakatnya Ronaldo 9 bingung saya 94 miliar 750 juta, 95 miliar gajinya berapa, zakatnya Ronaldo. Zakatnya 95 miliar. Sungguh ya. Itu kalau sampai disumbangkan kepada Ustaz, ya Allah. Aduh, masuk cuy. Dan ya, jadi pelajaran untuk kita bersama, Masya Allah, tabarakallah. Ya teman-teman, ya nggak apa-apa lah, pondoknya kecil. Yang penting yang meresmikan gubernur. Jadi ada yang namanya Ustaz, pondoknya kecil ya, iya. Tapi yang meresmikan gubernur, saya bilang dana boleh kecil, tapi koneksi besar. Jadi saya bilang beliau, Pak, Bapak datang kapanpun saya terima, jam berapa pun saya terima. Yang penting Bapak yang resmikan, karena kalau bukan Bapak, pondok saya tidak akan saya resmikan. Jadi beliau itu kemarin jam 12-nya di Pesta Erol di Tenggarong, jam 4-nya langsung sudah di pondok jam 4:30. Saking anunya belum luar biasa, karena udah janji. Kalau enggak selesai memang kalau nanti pilkada habis ini.
PKK-nya para Ustaz sama Pak Alwi Qadri juga pimpinan DPRD. Alhamdulillah yang meresmikan 3 pejabat. Walaupun pondoknya kecil-kecil, gubernur sudah datang dari Tegarong tuh. Ada yang rumahnya dekat-dekat tidak pernah datang lagi. Ya, memang bergantung pada kualitas keimanan. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu nanti ini berkaitan dengan zakat profesi yang seperti inilah yang Ustaz ingin jelaskan nanti ke Ibu betapa dolimnya kita menggunakan kata-kata di zaman Nabi tidak ada zakat profesi, kita tinggalkan zakat itu. Bu, maaf ya, Ibu kalau berdalih begitu, maaf sekali lagi, kacau. Ibu pikir zakat uang itu wajib? Enggak dong, Nabi tak pernah zakat uang. Nabi zakatnya apa Pak? Emas sama perak kan? Tuh, lagi Ibu zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Yang Nabi pernah zakat fitrah pakai beras? Enggak pernah juga. Kalau kita pakai konsep begitu, kacau. Nabi tidak pernah. Itulah kenapa Allah bilang afala ta'qilun, tidakkah kau berakal? Afala tatadabbarun, tidakkah kau berpikir? Fa'tabiru ya ulil albab, ambil ibrah wahai orang-orang yang cerdas. Maksudnya begitu. Ya, ini tentu jadi pelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, kembali ke laptopnya dari apa yang Ustaz paparkan tadi. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan hikmah untuk kita bersama. Baik, tafadhal buat ibu yang mau bertanya. Nanti untuk zakat profesinya ada pembahasan sendiri nanti ya. Kita spesifikkan biar nanti enggak rancu. Ada yang mau bertanya, Bu, silakan. Silakan Bu, boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Ustaz bertanya tentang zakat. Zakat pertanian kan disandarkan kepada zakat profesi. Jadi landasannya dari zakat pertanian. Dalam pertanian ini kan ada yang tanda hujan, ada yang diairi. Yang tanda hujan itu 10%, yang diairi 5%. Lalu kalau zakat profesi 2,5%. Ya, Ustaz. Nah, itu bagaimana? Baik. Memang kita belum masuk di situ sih. Itu nanti pembahasannya ketika nanti udah masuknya di fikih zakat profesi. Tapi oke lah, saya spill dikit aja ya. Jadi gini, dalam ilmu kias itu namanya ada kias kepada dua pilar yang berbeda dari dua sudut pandang yang berbeda. Gini, saya tanya ke Ibu. Ibu tahu budak? Tahu budak kan? Budak itu menurut Ibu manusia apa benda? Kenapa manusia bisa diperjualbelikan? Nah. Jadi manusia apa benda? Ibu tak tahu budak kan? Yang di Sumatera budak bertulas apa? Badan bermuka biar putih. Budak kayak nangka kecil-kecil. Budak itu kohor gas. Saya mau tanya nih, bingung ya? Dia ditinjau dari sisi sebagai manusia, dia manusia. Tapi ditinjau dia bisa diperjualbelikan, dia adalah benda. Maka ibu yang dimuliakan, kias kepada budak itu pasti memiliki dua sisi. Kias sebagai manusia di satu sisi, kias sebagai benda di satu sisi. Nah, zakat pertanian dengan zakat
profesi memang dikiaskan pada pertanian, tapi ingat tidak semua dikiaskan itu dari sisi apa namanya, dari sisi kewajibannya. Adapun dengan sisi yang dikeluarkan itu memang beda, nggak bisa dipungkiri lah, pasti beda. Kenapa teman-teman? Karena waktu dikeluarkan itu udah bukan berbentuk tumbuhan, udah berbentuk apa? Uang. Ya, makanya tidak disamakan dengan zakat pertanian, tapi disamakan dengan zakat uang. Dan hal yang seperti itu sah dalam secara fikih. Satu benda dikiaskan pada dua benda sehingga memiliki dua hukum yang berbeda. Ya, jadi kias itu tak mesti dalam satu titik semuanya ikut itu. Makanya memang betul yang ditanyakan ibu tadi bahwa zakat profesi dikiaskan pada zakat pertanian. Tapi kenapa yang dikeluarkan kok kayak zakat uang? Karena memang dia memiliki dua sudut. Ditinjau dari sisi cara kewajiban itu berdasarkan profesi pertanian, tapi dari cara mengeluarkan menyerupai zakat uang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Ada yang lain ya? Iya, mau sama. Boleh. Boleh tidak memuji ketampanan perhatian orang lain pasangan Ustaz? Gini Bu, kalau ditanya boleh apa nggak boleh ya boleh-boleh aja. Tapi mohon maaf secara tidak etika kan jadinya tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Ibu maaf ya. Sekali lagi mohon maaf, Ibu ada hati yang harus dijaga. Lebih banyak perkara mubah yang tidak boleh dilakukan. Contoh gimana? Ibu, contoh dia barang mubah, tapi nggak boleh dilakukan. Mohon maaf Bu ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bermain HP itu mubah, tapi di pengajian nggak boleh dilakukan. Banyak Bu, contoh lain apa misalnya? Meludah, tapi kalau meludah di tempat orang yang mohon maaf ya, bakaran sama orang, nggak boleh dilakukan. Contoh lagi misal, membaca alhamdulillah itu bagus kan? Bagus. Coba ibu baca di depan tetangga ibu yang sedang meninggal dunia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi artinya apa pelajarannya? Berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, kesimpulannya cuma satu. Entah belum selesai. Kesimpulannya cuma satu, bahwa tidak semua perkara yang mubah boleh dikerjakan. Jadi kalau ditanya mubah nggak masalah, tapi kan itu nggak beretika. Memuji, masya Allah ya, dia tuh ganteng banget loh, karena hatinya terluka. Ya kan ibarat juga saya pikir sama. Deh, beda sama dunia, temanku tuh cantik, kamu nggak kayak kamu, mesti sakit hati. Baik, seperti itu, jelas ya? Baik, ibu tadi apa? Ustaz, Bentar. masih Oh ya, bentar, beliau sudah ngomong soal, nggak apa-apa punya di situ aja. Bu, silakan. Ya, kalau kita bicara tentang mereka dalam bentuk apa, tafadhol aja silakan. Dalam bentuk pertanyaan boleh. Tapi kalau nanti ibu mengeluarkan dalam bentuk uang juga boleh. Itu sama seperti zakat emas. Ya, ibu punya emas 100 gram. Yang dikeluarkan 2,5 gram. Harusnya nggak boleh emas. Tapi kalau juga pakai emas pakai uang aja. Boleh nggak? Ya boleh lah, karena penawar emas kan nggak mudah. Ya, seperti itu gambarannya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kami simpulkan kembali teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambarannya seperti itu. Baik, silakan Ibu. Ya, Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kita kan diwajibkan bayar zakat.
jika kita punya hasil yang bisa gitu cukup untuk bayar zakat, tapi di sisi lain kita masih punya hutang atau cicilan dan lain-lain, apakah itu lebih mendahulukan bayar hutang atau zakat? Terima kasih Pak Ustaz. Baik, teman-teman yang berbahagia, kita kembali ke yang dulu pertama kita jelaskan. Salah satu wajib zakat itu adalah memang sudah kita memiliki kelebihan. Ya sebelumnya ada yang ribut, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang kalian nafkahkan. Qulil afwa, katakan yang kau nafkahkan adalah yang paling yang berlebihan dari apa yang kau miliki. Maka berangkat dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya zakat itu yang berlebih dari apa yang dimiliki. Kalau ternyata zakat itu memang belum lebih dari apa yang dimiliki, bukunya cuma utang, jelas utang lagi. Jelas utang ya, itu pasti. Saya pikir tidak ada perdebatan tentang hal itu, karena memang kewajiban membayar zakat itu adalah kelebihan. Nah, kalau memang dia tidak punya kelebihan, apa yang mau dizakati? Tidak ada. Seperti itu. Gambarannya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain coba? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, melanjutkan pertanyaan Ibu, tadi Ustaz bilang bahwa utang dihidupkan, tapi apabila utang itu untuk rumah yang sekian, mobil yang sekian, ya apa yang tentang Utang itu berapa tadi? Karena dibilang Tidak bukan tadi berapa tadi? rumah yang kesekian, Oh, mobil yang enggak. kesekian. Entar. Ya. Jadi masukkan utang itu barangnya enggak ada. Utang untuk kebutuhan, utang untuk makan, utang untuk minum. Ada pun utang untuk beli benda itu sesuatu. Berarti enggak utang, barangnya ada itu. Paham enggak maksud saya? Ibu kan kalau utang buat beli rumah, nyicil rumah misalnya, waktu ibu nyutang, rumah ini punya siapa? Punya siapa? Ini nyebelin banget orang-orang ini. Makanya gitu nggak bisa jawab gitu. Kan ibu beli rumah, rumah nih, ibu beli utang ya, nyicil ya. Ibu bilang itu utang kan? Saya tanya itu rumahnya siapa? Kalau dijual aku nggak ya? Berarti bukan utang, itu namanya nabung terbalik. Oh pintar kalau gitu, aku juga bisa. Utang beli rumah di Grand City utang, nggak pernah bayar zakat akhirnya. Ya nggak gitu, maksudnya utang itu utang yang dipakai, berarti nggak ada. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Silakan Ibu. Yang lain jamaah? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik. Sepertinya ada konspirasi jahat di antara kami. Baik, kita cukupi sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmah untuk kita bersama. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin akhirin wa fi kulli waqtin wa fil mala'il a'la ila yawm ikbir tanawwana
لنا وجعلنا بذنوبنا فتدعنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا هديته ولا هما إلا فرجت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم فنحن دعوناك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا متابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Agus atas tausiahnya. Demikianlah acara taklim pada hari ini. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau kurang berkenan di hati ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.